Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto, nomor induk mahasiswa 8567 54991, Universitas Terbuka, kelompok belajar Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya akan memperhatikan video pembelajaran untuk tugas 3 mata kuliah pembelajaran kelas rangkap semester 8. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua kelas 3 dan kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas 4 untuk memimpin doa. Berdoa dimulai, doa selesai. Selanjutnya Bapak minta kepada Nisa Safitri untuk maju ke depan menjadi dirjen. Bersama-sama kita menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Bapak minta kelas 3 dan kelas 4 untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kelas 3 siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Dan kelas 4 adakah yang tidak hadir? Ada Pak, siapa? Oh, Alvin. Kenapa dia? Karena sakit. Oh, sakit. Semoga cepat lagi sembuh ya. Selanjutnya tentu kalian bertanya-tanya, kenapa hari ini kok belajarnya dalam satu ruangan? Nah, Bapak jelaskan. Itu dikarenakan wali kelas 3 sedang ada halangan, sesuatu yang bisa ditinggalkan. Jadi kelas 3 Bapak gabungkan bersama kelas 3 dalam satu ruangan. Mari kita semuanya melakukan tepuk semangat ya, seperti biasa yang kita lakukan setiap hari ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oh oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Bapak berkelas 3 dulu, yaitu mata pelajaran untuk kelas 3 yaitu IPA. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu siswa mampu menyebutkan 3 wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Tentunya menjelaskan perubahan wujud zat dari padat ke cair, cair ke gas, dan sebaliknya. Yang selanjutnya memberikan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud zat itu ada 3, zat padat, cair, dan gas. Itu yang pertama yaitu zat padat, dan sifatnya zat padat itu berbentuk tetap. Maksudnya bentuknya tidak akan berubah jika dipindahkan ke wadah-wadah lain. Selain itu volumenya pun diklaim bersifat relatif tetap. Sebagai contoh, ada air dalam gelas, kemudian ada batu. Kemudian kita masukkan batu itu ke dalam air, dan yang terjadi batu itu tetap dan volumenya pun tetap. Selanjutnya zat cair, sifat zat cair dan contohnya berbeda dari zat padat. Zat cair akan berubah-ubah bentuknya menyesuaikan wadah, namun volumenya tetap. Seperti misalnya ada cairan berupa kecap kental, kita ditaruhkan di botol, maka bentuknya menyerupai botol. Dan jika kita ditaruhkan di dalam gelas, maka bentuknya berubah lagi, akan menyerupai gelas. Jadi sifat zat cair bentuk berubah-ubah, namun volumenya tetap. Selanjutnya sifat zat gas. Zat gas berterbangan di udara jika tidak dimasukkan di dalam suatu benda. Seperti misalnya balon, di dalamnya ada gas yang bisa menerbangkannya ke udara. Jadi sifat gas bentuk berubah-ubah,
mengikuti wadahnya, dan volumenya juga tidak tetap. Selanjutnya perubahan wujud cat, pertama itu mencair, perubahan dari padat ke cair, ya seperti dalam kehidupan itu yaitu batu es. Es yang kita buat, yang kita ambil dari kulkas, kemudian campurkan air, lama kelamaan menjadi habis. Selanjutnya membeku kembali dari mencair. Kita membuat es batu dari air, memasukkan ke kulkas, lama kelamaan menjadi beku. Selanjutnya menguap itu perubahan dari cair ke gas yang kita lakukan di kita merebus air, dan di tutup panci itu ada titik-titik air, itulah yang dinamakan uap. Selanjutnya menyublin dari padat menjadi gas. Contohnya kabel boros yang diletakkan di lemari berupa butiran besar yang lama kelamaan menjadi kecil atau bahkan habis. Oke, Bapak harap apa yang Bapak jelaskan kalian paham. Silakan kalian kerjakan di halaman nomor 5. Selanjutnya Bapak akan beralih ke kelas. Untuk kelas 4 kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu mengenai imbuhan ber, mengidentifikasi kata-kata yang menggunakan imbuhan ber, kemudian menjelaskan fungsi dan makna imbuhan ber, menggunakan kata ber dalam kehidupan sehari-hari. Di antara makna dari imbuhan ber, yang pertama itu bermakna memiliki atau mempunyai. Sebagai contoh, ular berbisa, yang artinya ular itu memiliki berbisa. Kemudian berkesempatan, jadi memiliki kesempatan. Yang kedua, bermakna menyatakan jumlah, misalnya berdua berarti 2 orang, bertiga berarti 3 orang, berlima berarti 5 orang. Selanjutnya bermakna menghasilkan atau mengeluarkan. Bagi contoh, pohon mangga di depan rumahku sudah berbuah, jadi menghasilkan buah. Selanjutnya setiap pagi ayam di rumahku berkokok lantang, berkokok, mengeluarkan suara kokok. Tentunya banyak lagi kata-kata dasar yang diimbuhkan dengan imbuhan ber, hanya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya meminta untuk kelas 4 mengerjakan tugas di halaman 10. Setelah itu, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini pada kelas 3, tentunya kita mengulas kembali mengenai 3 wujud cat dan contoh-contoh perubahannya. Dan itu biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ada perubahan yang mencair, kemudian membeku, kemudian menguap, kemudian lagi ada menyuplin. Untuk kelas 4 itu banyak kita mengenai pembelajaran bahasa Indonesia imbuhan ber. Untuk kita terbiasa, aku punya pohon mangga berbuah. Oh, ada ayam ayahku setiap pagi dia berkokok berkokok. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai, doa selesai. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.